Shalom, apa kabar adik-adik dan papa mama di rumah? Ketemu lagi dengan Kak Jimmy bersama dengan Kak Christine yang nanti akan memberikan penjabaran tentang tips ketiga untuk menambah semangat belajar anak-anak di rumah. Apa itu poin ketiga dari 5 tips yang sudah kami usung dalam tema besar ini? Jangan kemana-mana, tetap di SDT Kids. Shalom, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga sehat selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Minggu ketiga ini kita akan bahas topik ketiga mengenai tugas piket pada anak. Sebelum kita mulai topik kita minggu ini, kita akan satukan hati, sama-sama berdoa, mengucap syukur. Kita lipat tangan, tunduk mata, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, tolong setiap kami agar kami mengerti firman-Mu dan kebenaran yang akan disampaikan oleh Kak Christine, dan juga sertai Kak Christine urapi agar setiap firman yang dinyatakan adalah kebenaran secara sederhana agar semua adik-adik dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus menolong kami semua, Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera agar kami semua dapat menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Minggu ini kita akan membahas mengenai tugas piket pada anak. Ayat yang akan kita bahas dan kita baca hari ini adalah Lukas 16 ayat 10. Sekali lagi ya, Lukas 16 ayat 10. Udah siapkan Alkitab atau Alkitab online-nya kan? Handphonenya bisa. Sekali lagi ya, Lukas 16 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Barang siapa yang setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dihafalkan ya, nanti diulang lagi, ditemani mama papa untuk ayat Lukas 16 ayat 10 ini. Sekarang, apa sih manfaatnya kita harus tugas piket? Kenapa? Karena kita akan dilatih untuk belajar jujur, setia, disiplin, dan bertanggung jawab. Kan di ayat Lukas 16 ayat 10 juga kita belajar setia dalam hal-hal kecil. Seperti apa sih tugas piket di rumah? Kan lagi pandemi seperti ini, kita sekolahnya di rumah semua ya, mama-papanya juga banyak yang kerja di rumah. Nah, ada tugas piket yang bisa dilakukan bersama-sama. Misalnya, bangun tidur, setelah ucap syukur berdoa, kita bisa rapikan dulu tempat tidur kita atau bantal, matikan lampu, remote AC, itu bisa hal-hal kecil seperti itu. Atau di sini yang bangun tidur langsung nangis, siapa ayo yang langsung nangis? Atau cari handphone dulu, main game dulu gitu. Ada nggak? Nggak ada ya, semuanya pinter-pinter kan ya. Nah, selain itu tugas piketnya misalnya bisa merapikan sepatu, merapikan tas, alat-alat tulis yang habis belajar. Udah gitu bisa belajar cuci piring, gelas yang sudah kita pakai sendiri. Kita belajar pelan-pelan ya. Dan juga kita belajar untuk siram tanaman. Itu kan seru ya, sambil sore-sore siram tanaman. Atau juga kita belajar memberi makan peliharaan kita. Tapi kita harus setia dan jujur. Udah lakukan belum? Nggak boleh bohong ya. Kalau belum bilang aja belum, nggak apa-apa. Kita harus jujur kalau ditanya ya. Tuh, masih banyak hal lain, tapi itu hal-hal simpel aja dulu yang bisa kita lakukan bersama di dalam rumah. Terus, apa sih manfaatnya tugas piket ini untuk depannya? Nah, di sini kita belajar selain melatih kedisiplinan kita, melatih kejujuran kita, melatih tanggung jawab, kita menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, dalam misalnya rumah juga kan jadi rapi, bersih, begitu suasana di rumah juga jadi nyaman. Kalau misalnya ada tugas-tugas piket yang terasa berat, misalnya lipat selimut kan susah, bisa dilakukan dengan mama atau minta bantuan kokonya atau kakaknya. Itu bisa dilakukan bersama-sama, jadi ada satu kerjasama dan komunikasi yang baik.
Jadi jangan takut tugas piketnya, lakukan bersama-sama. Kalau susah bilang, minta bantuan mama atau papa atau koko atau kakaknya, it's okay. Kita lakukan bersama-sama ya. Jadi, nah ada satu lagi, Kak Kristin jadi ingat. Tugas piket sebenarnya bukan tugas piket sih, berdoa. Itu bukan tugas ya, itu adalah kewajiban kita, kebutuhan kita berdoa. Misalnya nih, pagi hari Anu berdoa, nanti malam Koko Anu yang pimpin doa, itu digilir. Misalnya paginya Fiona, malamnya maminya atau Dedi, atau paginya Koko Devon, malam Mika, pagi Moses, malam mamanya atau papanya. Itu bisa. Atau Cici Lexa pagi, malam papanya, mamanya. Bisa bergiliran, bisa Cia, bisa Kenzie, bisa Emily, bisa juga Excel, Jaden, semuanya bisa saling gantian, bergiliran, kita saling mendoakan satu sama lain ya. Oke, sampai berjumpa lagi untuk topik berikutnya bersama Kak Jimmy. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa cuci tangan dan selalu pakai masker. Shalom. Baik, kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Kak Kristin. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah dibagikan, buat tips-tips ini Tuhan. Kami percaya ketika kami bisa setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kami perkara yang lebih besar lagi Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak kami yang saat ini belajar dari rumah, supaya mereka terus bisa setia Tuhan untuk belajar mengikuti kurikulum yang ada, juga setia Tuhan dalam melakukan setiap tanggung jawabnya Tuhan, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Tuhan berkati Kakak Kristin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati teman-teman kami dan juga Papa Mama di rumah, dan juga gembala kami, juga pemimpin negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini akan berakhir, dan kami percaya Tuhan akan melawat kami, Tuhan akan menjamah kami semua Tuhan, sehingga walaupun kami belajar dengan keadaan terbatas, tapi semua hal yang berkaitan dengan karakter kami itu boleh terus berkembang Tuhan, sehingga anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang baik, yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak kami punya masa depan yang baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Nah, itu tadi poin ketiga dari 5 tips menambah semangat belajar anak-anak di rumah. Dan kali ini Kak Jimmy akan memberikan salah satu contoh dari piket di rumah. Ada teman kita ini, adik kita Keona, yang sedang mengerjakan piket di rumah. Nah, teman-teman bisa lihat, mama bisa lihat contoh yang baik dari poin ketiga ini ya. Jadi kami berharap papa mama bisa mengikuti hal yang sama, memberikan tugas piket kepada anak-anak kita di rumah, walaupun sederhana saja. Mungkin itu bisa membuang sampah pada tempatnya, mungkin itu bisa membersihkan kamar, itu juga bisa mencuci piring bekas makan, bisa juga, atau merapikan alat-alat belajarnya sendiri, bisa juga. Ya, jadi inilah contoh nyata dari bagaimana orang tua mendidik anaknya di rumah, tetap memberikan tugas piket walaupun anaknya di rumah, walaupun belajarnya melalui online, tapi tugas piket tetap diberlakukan sehingga anak-anak kita punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya, dan dia menjadi berkat juga buat orang tua di rumah. Oke, terima kasih sudah mengikuti ibadah online dari SCC Kids. Jangan lupa juga kita ada ibadah raya setiap hari Minggu jam 11 siang
sampai selesai yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Nathanael Mataung, yang biasa kita sebut juga dengan papi rohani kita. Dan jangan lupa untuk berikan tanda suka, berikan komentar, berlangganan channel ini, dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.